Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dan bertemu lagi bersama saya di Pojok Hukum. Tetap semangat dulur. Dulur, episode kali ini sebetulnya saya sudah berkali-kali ya untuk episode yang lalu di Pojok Hukum itu pernah saya sampaikan mengenai perubahan nama. Namun banyak daripada orang-orang yang bertanya dan bahkan banyak yang kurang jelas mungkin tentang perubahan nama. Untuk itu episode kali ini saya akan mengulangi lagi dan lebih memperjelas lagi tentang judul perubahan nama. Bagaimana cara mengajukan perubahan nama sesuai Undang-Undang Admin Duk. Oke dulu, kita simak setelah ini. Oke dulur, saya lanjutkan lagi. Jadi saya pertegas lagi ya, judul episode kali ini adalah prosedur perubahan nama atau prosedur ganti nama, atau bagaimana cara merubah nama yang sebenarnya atau asalnya bernama si A berubah menjadi si B. Untuk itu saya akan terangkan satu persatu ya dulu. Namun ini sesuai dengan legal, sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama Undang-Undang Administrasi Kependudukan Admin Duk nomor 23 tahun 2006 ya, tahun 23 tahun 2006. Jadi tentang perubahan nama ini banyak ditanyakan oleh beberapa sumber, terutama Pak, bagaimana cara merubah nama, apa persyaratan yang harus diajukan, terus seandainya saya namanya seperti ini, saya sudah menikah, apakah bisa diajukan perubahan nama saya kurang cocok, kurang oke, dan lain sebagainya. Intinya begini dulu, perubahan nama sendiri harus mempunyai alasan-alasan. Alasan itu yang pernah saya tangani ya, alasan itu harus jelas. Jelas dalam artian seperti ini. Jelas itu dikategorikan bahwa tidak mengada-ada. Merubah nama seseorang ya dari asal ke yang baru. Biasanya kan hakim akan menanyakan ya, kalau ini prosedurnya sampai ke persidangan, hakim akan menanyakan untuk apa perubahan nama itu. Terus alasan itu harus memang benar-benar kuat. Contohnya yang kuat. Contoh salah satu ya, nama lahir dulu laki-laki lahir bernama seperti perempuan. Katakanlah namanya laki-laki ya, jenis kelamin laki-laki, namanya Susilowati Prajopo Prima, seperti itu. Sedangkan dia merasa malu, diketawakan sama teman-temannya, di pekerjaannya, di sekolahnya, kok Susilowati. Atau nama-nama lain yang menurut dia berbeda antara di akte kelahiran, di surat tanda kelulusan, buku tabungan, identitas kependudukan, itu mengalami perubahan-perubahan. Jadi dia harus menang benar-benar. Kalau itu sih sebetulnya perubahan nama kurang begitu kuat. Yang kuat adalah perubahan nama karena asalnya, dasarnya adalah akte kelahiran. Kecuali kalau akte kelahirannya ada nama, katakannya M Ali Mahmud, yang satu itu di akte kelahiran M Ali Mahmud, terus yang di STTB surat tanda
kelulusan ditulis Muhammad Ali Mahmud. Di surat identitas KTP sudah elektronik ditulis Mamat Ali Mahmud. Seperti itu, berubah-berubah. Nah, jadi biasanya pihak Discapil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil biasanya mengacu kepada nama asal, yaitu yang ada di akte kelahiran catatan sipil. Untuk merubah nama-nama tersebut menjadi satu itu memang melalui proses-proses ya dulur. Ya, diantaranya adalah mulai dari proses pengajuan form yang harus diisi di Discapil dan diajukan kepada pengadilan negeri setempat di mana dulur itu tinggal sesuai identitasnya. Jadi di situ dulur tinggal mengajukan perubahan nama, permohonan perubahan nama. Nanti seperti biasanya mengajukan permohonan perubahan nama seperti permohonan lainnya, seperti permohonan waris, permohonan hak jual, atau permohonan-permohonan lain. Biasanya rangkap 5. Terus setelah itu didasari oleh syarat-syarat, yaitu akte kelahiran. Jadi harus punya akte kelahiran, terus KTP, terus STTB, terus kalau dulu sudah menikah biasanya ada buku nikahnya, terus ada paspornya, mungkin kalau dulu pernah keluar negeri ada paspor, terus apapun yang kira-kira perlu. Dan juga yang paling utama adalah KTP daripada saksi. Saksi ini biasanya kalau hakim menyetujui perubahan nama itu untuk diputus, diterima, itu biasanya saksi yang benar-benar tahu, saksi yang benar-benar mengetahui secara jelas bahwa memang benar-benar seseorang ini yang mengajukan pemohon ini adalah memang orangnya satu dan diketahui oleh RT atau perangkat desa setempat, RT RW kelurahan perangkat desa setempat, bahwa yang bersangkutan memang satu orang, walaupun itu namanya banyak tapi orangnya ini memang satu orang tuh ya. Dan saksi juga seperti itu. Saksi ini memang harus tahu sejak paling tidak minim lebih dari 5 tahun yang dengan si pemohon ini kenalnya, tidak hanya beberapa tahun saja tapi lebih dari 5 tahun, bisa 10 tahun, atau saksi sejak kecil atau tetangganya. Diusahakan bisa adalah tetangganya, jangan kepada hubungan keluarga. Usahakan adalah orang lain di luar daripada keluarga, agar untuk meyakinkan persetujuan daripada permohonan perubahan nama di pengadilan ini disetujui, diyakinkan oleh majelis hakim. Seperti itu. Setelah syarat-syarat tadi dipenuhi dan sudah diputus perubahan nama tersebut, dan juga yang utama adalah alasan-alasan pembenar, alasan-alasan yang masuk akal. Jadi bukan alasan-alasan yang mengada-ngada. Seperti alasan-alasan yang mengada-ngada itu seperti contoh perubahan nama karena kurang hoki. Perubahan nama karena saya kira kalau kurang hoki kurang begitu pas ya. Biasanya perubahan nama karena itu tadi, karena memang namanya hampir mirip, di tabungan seperti ini, di akte kelahiran seperti ini, di STTB seperti ini, di KTP seperti ini, itu biasanya lebih mudah disetujui. Terus perubahan nama yang memang apabila dia memakai nama ini, dia merasa dari sisi psikisnya merasa terhina. Contohnya tadi yang sejak awal saya sampaikan tadi, namanya Susilowati ya toh, padahal dia laki-laki, Susi, panggilannya Susi, untuk dirubah menjadi Tono atau siapa, seperti itu. Jadi tergantung dari keyakinan hakim, utamanya seperti itu. Kalau dari sisi normatifnya sudah dipenuhi persyaratan-persyaratan tadi, yaitu akte kelahiran, surat tanda kelulusan, KTP, SIM, dan bukti-bukti kepemilikan. Di antaranya ada tanah atau bukti kepemilikan lain, harta kekayaan lain yang menyangkut tentang nama-nama tadi.
Jadi itu sebagai alat bukti untuk pengajuan ganti nama, agar nantinya di kemudian hari berdasarkan itu bisa dirubah ke instansi berdasarkan penetapan pengadilan tentang perubahan nama tadi tanggal negeri, nanti salinan penetapan tadi untuk dirubah ke instansi-instansi di mana digunakan. Contohnya tadi untuk STTP digunakan untuk sekolahan, Discapil, KTP digunakan seperti itu. Terus di pihak Samsat tentang kepemilikan atau kepolisian Polda untuk bukti kepemilikan kendaraan bermotor, BPN, untuk sertifikat hak milik atau mungkin kepemilikan harta kekayaan tanah dan lain sebagainya, tanah dan bangunan. Jadi saya kira seperti itu, dan yang paling utama kuncinya adalah saksi 2 orang dan mengetahui minim paling tidak 5 tahun ke atas, seperti itu. Saya kira itu semua memang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Setelah dulur mendapatkan salinan penetapan dari pengadilan, setujui ya, dulur bisa mengajukan kepada Dinas Catatan Sipil di kota dulur tinggal. Baru dulur mendapatkan form dan mengisi form, dan dulur memenuhi persyaratan-persyaratan, maka akan dibuatkan semacam catatan di akte kelahiran di atas gitu, atau di baliknya ada tulisan catatan berdasarkan penetapan pengadilan negeri mengatakan bahwa nama ini adalah 1 orang, dan seperti itu. Dan untuk selanjutnya bisa dipakai untuk instansi-instansi lain. Jadi nanti dulur akan mendapatkan fotokopi legalisasi dari pengadilan. Yang asli dulur bawa, yang fotokopi legalisir untuk instansi-instansi yang dulur gunakan untuk kepentingan dulur sendiri. Saya kira cukup sekian untuk prosedur ganti nama, perubahan ganti nama. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi dulur yang mau merubah namanya karena situasi memang keadaan memang sangat mendesak, atau memang benar-benar digunakan, memang benar-benar harus diajukan permohonan penetapan perubahan nama ya. Mengenai permohonan, alasan-alasan permohonan yang sudah saya sebutkan tadi ya, tolong diusahakan permohonan ini yang benar-benar sangat urgent sekali, dan alasan-alasannya adalah alasan yang masuk akal. Jadi alasan-alasan kalau memang seling sakit-sakitan, sugestinya karena namanya seperti ini dan harus dibuktikan dalam bentuk medis ya, medis seperti itu. Tapi kalau memang sugesti menurut orang tua seperti ini, saya kira susah sekali dulu untuk merubah nama itu, kecuali namanya, kalau namanya orang laki-laki namanya seperti perempuan dan lain sebagainya, itu seperti bisa. Tapi kalau alasan-alasan lain, alasan faktor hoki, faktor keberuntungan, faktor sakit-sakitan, faktor apa, kayaknya seperti susah sekali, sulit. Kecuali kalau di KTP berbeda, di buku tabungan berbeda, di buku tanah berbeda, di STTP berbeda, itu bisa diajukan dan bisa diterima. Insya Allah diterima oleh majelis hakim. Saya kira cukup sekian. Jangan lupa, kalau dulur kurang yakin, silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan di WA saya, langsung saya jawab 083 830 673557 ya. Jangan lupa tetap like, subscribe, komen, share, dan jangan lupa agar dulur tidak ketinggalan, pencet tombol lonceng. Oke dulur, tetap semangat, tetap waspada, tetap bersyukur, tetap jaga kesehatan. Sukses luar biasa, mulia. Salam Pojoku.